Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya Setia Bintang di Berita Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan redaktur Lampung Pos, Bung Wandi Barboy Silaban. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jaga harga pangan, tumbuhkan perekonomian. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Lampung memproyeksikan pada 2024 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung meningkat sebesar 4,5 sampai 5%. Namun tantangan yang harus dihadapi Provinsi Lampung dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5% di 2024 mendatang, salah satunya adalah fenomena harga pangan tinggi yang dapat meningkatkan inflasi daerah. Meski KPWBI Provinsi Lampung memperkirakan persentase pertumbuhan ekonomi Lampung di 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 4,2 sampai 4,6%. Namun, akselerasi pertumbuhan ekonomi Lampung di 2024 harus didukung oleh perkiraan laju inflasi yang tetap terjaga. Gejala harga pangan terutama komoditas bahan pokok atau sembako seringkali menjadi pemicu meningkatnya laju inflasi di daerah. Jumlah permintaan yang tinggi dengan tidak diimbanginya stok barang membuat harga pangan kian melambung dan menjadi permasalahan bagi masyarakat, terutama kalangan kelas menengah ke bawah. Selain itu, kelangkaan barang juga seringkali terjadi di saat momen-momen hari-hari besar keagamaan. Hal itu juga dapat memicu terjadinya gejolak harga dan menjadi penyebab menurunnya tingkat daya beli masyarakat yang akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Apalagi momen Ramadan 1445 Hijriah yang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah hanya menunggu bulan saja. Pemerintah harus memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan strategis terus ditingkatkan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah dengan memasifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM atau operasi pasar kebutuhan pangan pokok di sejumlah daerah. Sebagai salah satu program yang dijalankan untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan, operasi pasar juga harus disiapkan untuk bisa terlaksana sepanjang tahun, mengingat perannya sebagai instrumen pengendali harga dan inflasi pangan sangat penting, khususnya setiap menjelang hari besar keagamaan. Operasi pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengendalikan inflasi daerah. Berbagai kebutuhan pokok yang harus disediakan dalam kegiatan tersebut seperti beras, minyak goreng, cabai, daging ayam, telur, bawang merah dan putih, daging ruminansia, tepung terigu, dan bahan pangan pokok lainnya. Menjelang hari besar keagamaan sudah dipastikan terjadi peningkatan permintaan bahan kebutuhan pokok di waktu yang bersamaan sehingga terjadi fluktuasi harga pada komoditas tertentu. Oleh sebab itu, perlu adanya inspeksi mendadak dan pengawasan secara kontinu ke distributor dan pedagang besar harus konsen dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang tidak wajar dan kelangkaan komoditas barang. Dengan begitu, rantai pasokan barang dan ketersediaan barang akan tetap terjaga. Untuk mewujudkan kestabilan harga pangan memang diperlukan kerjasama yang kompak antara pemerintah dengan stakeholder terkait. Pemerintah harus terus menjalin koordinasi dan membangun sinergisitas yang baik dengan stakeholder-stakeholder terkait demi mewujudkan ketersediaan stok dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat. Kajian BI dalam menjaga pertumbuhan ekonomi 2024 ada beberapa risiko yang harus diperhatikan seperti adanya risiko ketidakpastian global, masih adanya dampak El Nino di 2024, dan risiko instabilitas di tahun politik. Rekomendasi BI untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga di 2024 yaitu dengan memperkuat produktivitas sektor primer dan tersier, menjaga permintaan domestik,
memperluas inklusivitas, serta menurunkan kesenjangan. Selain itu, untuk memperkuat produktivitas sektor primer dan tersier, pemerintah daerah dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui perluasan implementasi pertanian digital, penguatan rantai pasok pupuk, perluasan keikutsertaan petani dalam kartu tani, memperkuat kerjasama daerah, dan penguatan ekosistem produk halal. Lalu untuk menjaga permintaan domestik maka perlu dilakukan sinergisitas antar tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk menjaga stabilitas inflasi, menciptakan permintaan produk UMKM dan proyek investasi terutama berbasis sektor hijau, menjaga stabilitas politik dan mendorong aktivitas belanja produktif pemerintah. Selamat siang, Bung Barboy. Siang Kaji. Sehat, Bung? Sehat Kaji. Gimana Kaji? Alhamdulillah. Sehat juga, Bung Boy. Siap. Ya, kayaknya langsung aja nih, Bung Boy ya. Kita akan bahas tajuk tentang apa ini, Bung? Iya, tajuk Lampung Pos kali ini Kak Aji, kita menyoroti soal, kita tahu sendiri kondisi harga pangan saat ini melambung tinggi. Jadi kita menjelang tahun Baru ya? Tahun baru 2024. Jadi kita mengangkat judul Jaga Pertumbuhan Perekonomian jelang tahun 2024 gitu kan. Naik lagi harga Ya, bahan pokok. ada betul sekali. Jadi dalam sorotan tajuk Lampung Pos kali ini memang ada proyeksi dari kantor perwakilan Bank Indonesia Lampung, Provinsi Lampung itu bahwa tahun 2024 proyeksi pertumbuhan ekonomi Lampung itu mencapai 4,5 sampai 5%. Artinya? Iya, jadi itu artinya semakin meningkat Kak, artinya pertumbuhan ekonomi Lampung. Tapi ada tantangannya Kak, ada tantangannya, namun ada tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana menjaga stabilitas harga pangan ini tetap pada jalurnya, tetap stabil gitu maksudnya. Di tengah situasi politik saat ini yang kita tahu sendiri bagaimana dinamikanya, bagaimana itu menimbulkan Pasti instabilitas. berpengaruh tuh, Bung. Pastinya. Dengan Kak. dinamika politik yang saat ini terjadi ya, Bung. Berpengaruh dengan harga bahan pokok. Betul sekali Kak, karena kita tahu kan bagaimana kebijakan-kebijakan di tahun politik, bagaimana politik itu mempengaruhi kebijakan harga, terutama segala macam harga ya Kak ya. Segala macam harga itu kita tahu bagaimana kebijakan politik itu dibuat tentu untuk masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan tentu soal harga pangan. Nah itu kenapa ini harus dijaga terus. Jangan sampai keriuhan politik, dinamika politik yang terjadi menimbulkan goncangan Kak. Goncangan ini akan mempengaruhi harga. Wah, harga menjadi lepas landas. Roket harganya. Harga meroket. Mengganggu stabilisasi Ini tentu saja mengganggu stabilitas perekonomian kita di Lampung. Karena itu stabilitas perekonomian di Lampung yang sebelumnya hanya 4,2 sampai 4,5% ini harus dijaga stabilitasnya menjadi 4,5 sampai 5% di tahun 2024. Seperti itu kira-kira Kak. Oke, menarik sekali nih Bung terkait harga ya, gejolak harga yang harus dijaga ini Bung ya, jelang Nataru. Ya kita akan lanjut lagi Bung Boy. Siap. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan bahas kembali tajuk hari ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya Bung Boy, kita bahas kembali ya terkait dengan stabilisasi harga jelang Nataru ya Bung Boy ya. Bahwa fenomenanya setiap tahun ya Bung, kayaknya di akhir penghujung tahun, di saat pergantian tahun selalu ada kenaikan harga ini Bung. Nah, mungkin faktor-faktornya seperti apa tadi? Faktor politik. Nah, kemudian akan berimbas kepada mungkin ketersediaan stok atau seperti apa Bung Boy? Ya benar sekali Kak Haji. Jadi memang dalam hal ini pemerintah ya memang betul sekali menjelang akhir tahun khususnya hari-hari besar keagamaan ya Kak. Natal,
dan tahun baru seperti itu memang mempengaruhi ya bagaimana kalau pemerintah bisa memastikan ketersediaan stok tadi seperti kata Kak Aji utarakan tadi, bagaimana pemerintah harus memastikan ketersediaan stok itu menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi kita tahu bagaimana kalau hari besar keagamaan seperti Natal misalnya, itu akan selalu meningkat, juga Idul Fitri dan lainnya ya, itu akan selalu meningkat permintaan masyarakat. Itu sebabnya pemerintah harus memastikan bagaimana ketersediaan stok, supply, bagaimana persediaannya semua, stok itu tetap ada. Jangan sampai masyarakat ketika merayakan hari besar keagamaan menjadi kekurangan. Itu semua kan demi menjaga bagaimana produktivitas daya beli masyarakat itu. Apalagi daya beli masyarakat ini belum terlalu baik juga sih Bung ya. Betul sekali lihat Kak. ya. Kita tahu sendiri bagaimana pandemi, juga bagaimana kemarau yang sedang berlangsung saat ini, itu turut mempengaruhi kondisi daya beli masyarakat. Masyarakat semakin mengencangkan ikat pinggang, dalam artian tidak terlalu masif untuk membeli sesuatu barang, apalagi kalau barang-barang itu mahal, naik harganya itu tercekik ya Bung. Betul sekali Kak. Jadi itu sebabnya di sini peran pemerintah Kak, bagaimana menjaga persediaan daya beli masyarakat itu tetap utuh, kemudian juga ketersediaan stok itu tetap ada. Pemerintah harus memastikan itu semua menjelang hari besar seperti Natal dan menjelang Tahun Baru, itu semua harus dipastikan tidak ada kekurangan. Jadi memang ini PR yang cukup berat, tidak mudah Kak dilakukan oleh pemerintah ya. Kenapa Bung? Kan setiap kali gini terus ya kasusnya, nggak mudah tapi ya. Iya, betul sekali Kak. Karena kita tahu sendiri yang namanya permintaan Kak, kebutuhan masyarakat itu tentu saja tidak sebanding dengan perkiraan ataupun kebutuhan yang selama ini mungkin diperkirakan oleh pemerintah. Tidak bisa dikalkulasikan. Betul sekali Kak. Kadang kita bisa melihat tiba-tiba saja melonjak daya beli masyarakat, tapi kadang daya beli masyarakat lesu, menurun. Ini semua memang tidak terprediksi Kak, tidak terperkirakan. Itu sebabnya sebagai pemerintah memang harus mengkoordinasikan semua ini, kebijakan ini, ketersediaan stok ini, juga daya beli masyarakat ini, semua harus bersinergi. Semua pihak harus bersinergi Kak. Iya, tentu saja dinas terkait di sini dari pemerintah tentu saja. Bagaimana pemerintah juga misalnya distributor, pedagang-pedagang besar, pemerintah harus bisa mengkalkulasi ataupun mengatur regulasi untuk mereka. Bagaimana agar ketersediaan stok harga bahan pokok ini juga daya beli masyarakat ini tetap stabil Kak. Itu sih semua menjadi PR ataupun tugas pemerintah untuk memastikan itu semua. Apakah ada kekhawatiran ada penimbunan gitu Bung? Ada kemungkinan nggak seperti itu? Kalau kita berkaca Kak dari kasus-kasus sebelumnya yang terjadi, tentu saja itu selalu ada ya Kak. Selalu ada kekhawatiran dan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi yang seperti ini, tentu saja. Jadi memang ya sekali lagi pemerintah juga harus memastikan bagaimana koordinasi di antara semua pihak itu, dan kemudian misalnya terjadi penyimpangan seperti adanya oknum yang melakukan penimbunan, tentu saja di sini pemerintah juga harus sigap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Semuanya itu harus ini ya Kak ya, harus berkoordinasi, harus bersinergi untuk memastikan stabilitas harga pangan. Punya spirit yang sama ya Bung ya. Punya spirit yang karena ini demi masyarakat ya Bung tadi ya. Udah daya beli menurun, ditambah harga naik. Aduh ini di akhir tahun lagi Bung ya. Betul. Dan ini tentu saja mengakibatkan inflasi Kak. Inflasi di daerah. Nah, inflasi inilah yang akan menurunkan kondisi perekonomian Lampung kan. Kalau inflasinya naik, tentu saja daya beli masyarakat turun, masyarakat
tidak tertarik dengan daya beli, dengan pembelian harga kebutuhan bahan pokok karena inflasinya naik, harga-harga barang naik semua. Siapa yang tertarik dengan harga barang yang naik untuk membeli? Ah, seperti itu Kak. Jadi memang ini inflasi ini harus dijaga oleh pemerintah. Pemerintah sudah memiliki tim pengendali inflasi daerah (TPID). Ah, inilah tugas-tugas mereka untuk memastikan, wah jangan sampai terjadi lagi harga-harga melonjak, semua membuat daya beli masyarakat turun. Ah, inilah tugas tim pengendali inflasi daerah Kak. Jadi menjelang akhir tahun ini memang ya sudah sepatutnya pemerintah waspada, lebih berhati-hati, lebih memperhitungkan proyeksi perekonomiannya seperti apa agar pertumbuhan perekonomian Lampung menjadi semakin kuat Kak. Ini kan trennya Bung ya, trennya tadi kita ulang kembali, trennya adalah di akhir tahun, di jelang pergantian tahun ada kenaikan harga karena alasannya karena stok yang mungkin menipis, kemudian dampak El Nino dan sebagainya. Nah ini kira-kira menurut Bung Boy atau dari pandangan Lampung Pos sendiri di tajuk hari ini, berapa persentase baik itu dari dampak El Nino atau dampak dari oknum-oknum? Yang paling besar yang mana Bung dampaknya? Iya memang, ya untuk sementara ini Kak, boleh saya jawab secara singkat memang faktor sementara ini ya Kak ya. Untuk sementara ini faktor iklim ekonomi, krisis iklim yang terjadi harus diakui cukup. Betul sekali, faktor El Nino cukup menyita perhatian untuk sementara ini. Karena sampai sejauh ini belum kita temukan adanya penimbunan soal harga sembako ya Kak ya. Harga sembako yang melonjak ditimbun gitu misalnya beras misalnya ataupun pupuk yang ditimbun. Memang ada saja kasus yang bergulir. Kasus distributor pupuk segala macam ada saja yang bergulir kasusnya, tapi itu kan tidak terlalu masif. Tapi memang terutama sekali saat ini krisis iklim cukup menyita perhatian, dampak El Nino tadi cukup menyita perhatian dan itu bukan hal yang mudah bagi pemerintah karena itu kan di luar jangkauan. Ya betul sekali, itu alam di luar jangkauan pemerintah. Jadi memang faktor El Nino ini juga membuat kemarau berkepanjangan dan ini membuat strategi tersendiri Kak bagi pemerintah ya. Jadi ini strategi tersendiri pemerintah bagaimana mengatasi dampak El Nino, juga harga yang melonjak. Nah, itu memang hal yang tidak mudah Kak. Artinya hilirisasi ya, selain hilirisasi dari hulu juga harus diperhatikan ya. Seperti mungkin pemerintah juga punya strategi khusus supaya bisa meningkatkan produktivitas gitu Bung. Ya. Ketika nanti menjelang Nataru aman stoknya ya Bung ya. Ya, betul sekali Kak. Jadi betul sekali menjelang Natal dan Tahun Baru ini memang semua pihak harus harus mengkalkulasi, harus memperkirakan bagaimana krisis iklim, juga bagaimana inflasi yang terjadi, ya harga-harga barang yang melonjak itu semua harus bisa diprediksi sedemikian rupa agar tidak terjadi inflasi yang semakin tajam dan juga daya beli masyarakat yang semakin turun. Jadi memang ini PR yang cukup besar Kak. Oke, luar biasa. Bung, terima kasih ya Bung atas pembahasannya di tajuk kita hari ini yang membahas terkait jaga harga pangan, tumbuhkan perekonomian. Semoga pemerintah juga bisa segera mengambil langkah strategis ya Bung ya, atau dari jauh-jauh hari sehingga tidak terjadi inflasi atau kenaikan harga di pasar dan merugikan masyarakat. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali lagi melanjutkan pembahasan terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group di lampos.co, lampumpos.id dan Seredio Serasa FM setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kali ini kita akan bahas terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Yang pertama ada di lampos.co. Di berita pertama ada berita terkait seorang ASN ditetapkan sebagai tersangka kasus Bendungan Marga 3. Kemudian berita kedua, harga masih tinggi, Mendak sebut ibu-ibu harus beli beras Bulog.
Dan berita selanjutnya, usulan 3 nama penjabat Bupati Lampung Utara diapresiasi. Dan berita terakhir, Polsek Batanghari Nuban grebek arena judi sabung ayam Bangkok. Ya Bung Boy, kita mungkin bahas terkait berita mana ya, harga pangan atau ASN ya. Kita coba kita berita yang pertama ya. Seorang ASN ditetapkan sebagai tersangka kasus Bendungan Marga 3 nih. Ini bisa ASN terlibat kasus nih, gimana ceritanya Bung Boy? Dan perkembangan kasusnya seperti apa? Iya, jadi memang ganti rugi tanam tumbuh di Bendungan Marga 3 ini Kak, memang sudah menetap polisi setelah sekian lama melakukan penyelidikan, dalam hal ini Polda Lampung ya. Setelah sekian lama melakukan penyelidikan, akhirnya naik ke tingkat penyidikan dan menetapkan status tersangka bagi seorang ASN, aparatur sipil negara. Namun, dalam hal ini Polda juga belum mau membeberkan siapa sosok ASN yang menjadi tersangka itu. Ternyata belum terungkap ya. Sebenarnya sudah ada tersangkanya Kak. Kan seorang ASN, tapi Polda belum mau membeberkan ASN di instansi mana, ASN di kabupaten mana, di provinsi atau di provinsi itu belum diketahui. Jadi memang bagi Polda kepada publik ya, kepada masyarakat, kepada pers dalam hal ini menyatakan ya kita tunggu saja seperti apa nantinya bagaimana proses penyidikan ini, proses menjadi tersangka ini bergulir terus gitu ya. Seorang PNS dari mana, bekerja di mana. nanti akan terungkap lah ya. Nanti akan terungkap seperti biasa melalui konferensi pers kan kalau Polda. Nah itulah yang menjadi perhatian ya. Jadi memang kasus ini memang kan ini kita tahu Kak, Bendungan Marga 3 adalah proyek strategis nasional yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi sampai sejauh ini Bendungan Marga 3 ini belum diresmikan juga. Sekian lama proyek ini bergulir di Provinsi Lampung, tapi karena berbagai macam persoalan, berbagai macam permasalahan Kak, tidak juga diresmikan, tidak kunjung diresmikan. Tunggu diselesaikan dulu masalah. Betul, karena terlampau banyak masalah di sini. Ya, Bung, ya, betul sekali Kak, ada ganti rugi, betul sekali, ada ganti rugi lah, ada harga yang tidak sesuai lah. Itu bahkan perkiraan dari perhitungan instansi resmi bahkan sampai miliaran rupiah, puluhan miliar terjadi perbedaan harga itu ya, selisih harga yang tidak sesuai aturan. Jadi itu kenapa pemerintah harus semakin bijak, semakin juga matang menyikapi persoalan ini ya kayak agar tidak secara sembrono pemerintah menyikapi persoalan Bendungan Marga 3 yang merupakan proyek strategis nasional. Iya, jadi kita tunggu sama-sama nih ya siapa ASN itu ya. Oke Bung Boy, kita lanjut lagi ke lampungpos.id. Nah, di berita pertama ada berita gotong royong bersihkan lingkungan. Kemudian terkait pengamanan terhadap wisatawan jelang Nataru dan ada kasus perundungan siswi SMA di Bandar Lampung. Ya kita mungkin lanjut kita bahas ke gotong royong nih ya, bersihkan lingkungan karena ini udah mulai musim hujan nih Bung Boy. Khawatir banjir, longsor, pohon tumbang. Nah, mungkin seperti apa nih Bung Lampung Pos menyikapi hal itu? Jadi kalau Lampung Pos sendiri menyikapi persoalan ini kan karena bercermin pada kasusnya yang terjadi longsor di Tanggamus ya, kayak banjir dan longsor yang terjadi di Tanggamus. Itu karena faktor geografis ya Bung? Iya, jadi karena itu semua kan karena faktor ya tentu geografis berpengaruh Kak, tapi tentu saja ada bagaimana masyarakat yang abai terhadap lingkungan sekitar, yang kurang memperhatikan bagaimana misalnya hutan bisa diberdayakan, hutan bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk mencegah longsor, mencegah banjir yang terjadi. Jadi itu semua cukup berpengaruh. Jadi itu semua kenapa dalam hal ini Lampung Pos menyoroti soal pentingnya bergotong royong untuk membersihkan lingkungan ya Kak ya, khususnya lingkungan sekitar terjadinya banjir, lingkungan sekitar terjadinya longsor. Jangan hanya pemerintah yang selalu menjemput bola, tapi juga
bagaimana ada partisipasi ataupun keikutsertaan masyarakat terlibat di dalam mitigasi bencana ini, Kak. Jadi itu semua memang sekali lagi jangan hanya peran satu pihak, Kak. Tapi harus bersinergi ke masyarakat, khususnya ke semua pihak ya. Semua harus bersinergi juga, tentu saja Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, semua harus bersinergi. Jangan, sekali lagi penekanannya adalah jangan hanya pemerintah yang menjadi garda terdepan, tapi ketika sudah betul, maksudnya bersama-sama beriringan itu ketika terjadi bencana jangan hanya menyalahkan pemerintah tapi bisa bersama-sama apa yang terjadi di lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang kondisi saluran airnya kotor, itu bisa semua dibersihkan oleh masyarakat yang peduli dengan apalagi masyarakat yang langsung terkena dampaknya ya Bung ya. Betul. Memang harus peduli. Baik Bung Boy, kita lanjut lagi ke sai100fm.id. Ya pemirsa, ada berita pertama. Film horor masih mendominasi terlaris di tahun 2023. Kemudian ada berita YG Entertainment tanggapi kabar Blackpink sepakati kontrak non-eksklusif. Di berita ketiga ada artikel terkait film 5 Bintang Timur bakal semaraki layar lebar di tahun 2024. Dan berita terakhir, daftar film terbaru yang tayang Desember 2023. Ya, mungkin kita bahas terkait film horor ya. Ini film horor sangat menarik sekali dan mendominasi nih Bung di tahun 2023 nih ya. Iya, memang ini saya tidak tahu kenapa masyarakat Indonesia ini ya kayak sangat menyukai film bergenre horor ini ya. Iya. Karena ya berbagai macam film horor yang ada, yang diproduksi oleh rumah produksi film ya, itu selalu mengangkat horor menjadi film yang utama. Dan aneh tapi nyata Kak, film ini laris ditonton oleh jutaan manusia. Ini horor bener ya Bung ya, nggak ada tambahan lainnya ya. Ini sungguh-sungguh horor, tapi mungkin barangkali itu sebabnya masyarakat Indonesia sering dijuluki masyarakat yang percaya tahayul ya. Itu kalau ingat suka bagaimana dengan hal-hal mistis. Betul gitu. sekali. Bagaimana Muchtar Lubis dulu sastrawan, jurnalis senior yang juga sastrawan, Muchtar Lubis, bagaimana dia menggolongkan tipe masyarakat Indonesia itu memang salah satunya percaya pada mitos tahayul, itu masih kuat gitu. Itu di tahun 80-an beliau menuliskan ataupun berpidato soal tipe ciri khas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, dan terbukti dari sampai sekarang ya Bung ya masih terbukti menyukai. Dari film-filmnya pun, film-film horor lah yang menyita perhatian publik, yang menyita perhatian masyarakat. Jutaan masyarakat menonton segala macam film horor di Indonesia. Ada Sajadah Panjang, ada Waktu Maghrib, betul-betul itu film-film yang bergenre horor, dan tapi ditelan masyarakat dengan begitu ya mungkin relate bagi mereka, tapi itulah masyarakat Indonesia. Ciri khas tersendiri yang menarik Kak, ada satu dari film bergenre non horor, film Buya Hamka. Ini ternyata cukup menyita perhatian juga. Bagaimana seorang Buya Hamka juga ternyata cukup punya pengaruh dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Oke, menarik sekali Bung Boy. Ya, Bung Boy terima kasih banyak atas kehadirannya di studio Metro TV Lampung. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait bedah tajuk Lampung Pos dan berita-berita yang populer di Lampung Pos Group. Ya jangan lupa update terus informasi Anda di multiplatform Lampung Pos Group di lampos.co, sai100fm dan lampungpos.id. Saya Setiaji Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.